Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuwi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari disertasi yang saya tulis tentang meruntuhkan argumentasi kaum liberalis dan kaum pluralis ya. Sesungguhnya disertasi yang saya tulis adalah bagaimana orang-orang liberal berusaha melegalkan keyakinan mereka bahwasanya semua agama adalah benar, semua agama mengantarkan kepada surga dan segala hal yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu. Mereka berusaha berdalil dengan Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Mereka berusaha berdalil dengan Al-Quran maupun dengan As-Sunnah ya. Oleh karenanya kok bisa pemahaman yang menyimpang ini kok ada dalilnya ya. Kok bisa ada Al-Quran dijadikan dalil untuk membela pemahaman mereka bahwasanya semua agama benar. Dan kok bisa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipolitisi sehingga digunakan untuk melegalkan pemahaman mereka. Ternyata mereka memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka punya sikap dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran sebagaimana mereka juga punya sikap dalam mensikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mauqif liberaliyin minal Qur'an, yaitu bagaimana sikap mereka terhadap Al-Qur'an. Ternyata mereka punya satu metode tafsir yang disebut dengan metode tafsir hermeneutika ya. Hermeneutika. Nah ini metode, kalau kita mau bahas secara sederhana, ini metode penafsiran tafsir tanpa metode ya. Jadi kesimpulan dari hermeneutika itu menafsirkan tanpa kaidah. Ya. Menafsirkan kontekstual, tidak terpaku pada teks dan tanpa kaidah. Ya, karena sampai sekarang kalau kita bilang sama mereka mengkritiki misalnya usul fikih sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, mereka mengkritiki Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Mungkin mereka mengkritiki juga metode tafsir. Kita bilang metode kalian mana? Mana kaidah kalian dalam memahami teks-teks keagamaan, dalam memahami Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya mereka tidak punya kaidah. Tidak punya kaidah, metodologi dalam memahami Al-Qur'an tidak ada sama sekali. Karena mereka membangun pemikiran mereka di atas liberal. Namanya liberal enggak boleh ada kaidah. Kalau seorang sudah terpaku pada kaidah berarti dia tidak liberal lagi. Berarti dia terikat. Namanya liberal harus bebas lepas tanpa terpaku pada kaidah tertentu. Nah, kok bisa muncul hermeneutika ini? Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Sehingga kalau kita tahu kok bisa mereka menafsirkan Al-Quran dengan ngawur, karena mereka punya metode tafsir namanya hermeneutika. Kok bisa muncul hermeneutika? Inilah yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pertama adalah tentang keyakinan di kaum liberal terhadap Al-Quran ya. Keyakinan kaum liberalis dan pluralis terhadap Al-Quran. Saya ingin memberikan pola pikir mereka sederhana, setelah itu baru kita uraikan. Apa pola pikir mereka? Di pola pikir mereka bahwasanya begini ya. Pertama, Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Dengan suara dan huruf. Allah tidak bicara tanpa suara dan huruf. Kalau begitu berarti Al-Quran, gampangannya Al-Quran bukan bahasa Allah. Al-Quran bukan bahasa Allah. Karena kalau
bahasa Allah, Allah tidak punya bahasa. Allah itu tidak berbahasa. Kata mereka, Allah tidak terikat dengan apapun. Allah sesuatu yang mutlak, tidak terikat dengan bahasa tertentu, dengan suara tertentu, dengan huruf tertentu. Allah berbicara atau Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Jadi tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau gitu Al-Quran yang merupakan suatu teks bahasa Arab, ya, bukan bahasa Allah. Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran teks Arab. Ya. Ini teks bahasa Arab. Ya. Sementara Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Berarti Al-Quran bukanlah bahasa Allah. Nah, Al-Quran itu apa? Lantas, apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut mereka adalah ungkapan dari ide pokok gagasan-gagasan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan gagasan Allah, ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau mau dilogikakan logikanya nanti akan kita nukilkan percayaan-percayaan mereka. Perhatikan di sini. Pengarang yang sesungguhnya kreator ya pengarang yang hakiki adalah Allah. Penterjemah adalah Muhammad. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pengarangnya Allah tanpa bahasa. Adapun Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Nah, dari sini mereka ingin mengatakan bahwasanya ini ketika jadilah produk namanya produk Al-Qur'an. Sehingga muncullah produk namanya produk Al-Qur'an. 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 Nah, berarti Al-Qur'an itu adalah produk bersama antara Allah dan Muhammad. Al-Qur'an produk bersama antara Allah dan Muhammad. Yang jadi pertanyaan, dan ini adalah hal yang wajar, mereka menganalogikan Allah dengan para kreator-kreator, penulis-penulis buku yang diterjemahkan ya. Ya, yang diterjemahkan. Mereka mengatakan bahwasanya ya, tidak semua penterjemah mengetahui gagasan pengarang secara sempurna. Jadi masalah. Problem dalam terjemah di antaranya ya tidak semua penterjemah belum tentu menguasai segala gagasan penulis yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Ini problem pertama. Problem kedua, penterjemah memiliki alat ungkapan, yaitu dalam artian bahasa. Maksudnya bahasa Arab, bahasa
yang terbatas dalam mengungkapkan. Kemudian penterjemah ketika menterjemah terpengaruh dengan lingkungan dan kondisi. Dengan lingkungan, kondisi, zaman, ya, tempat. Ya. Baik, ini saya ingin menyampaikan logika pikiran mereka. Jadi, saya ulangi, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran, Allah tidak bicara dengan suara dan bahasa, dengan huruf, berarti Allah tidak berbahasa. Berarti Al-Quran bukan bahasa Allah, karena Allah tidak berbahasa Arab. Lantas apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah bahasa Muhammad SAW dalam mengungkapkan gagasan-gagasan Allah. Logikanya, pengarang yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berbahasa, kemudian diterjemah oleh Muhammad SAW berbahasa Arab. Sehingga Al-Quran merupakan produk bersama antara Allah dan Muhammad. Nah, problem dalam penterjemah belum tentu menguasai segala gagasan penulis, yang jadi masalah. Yang sungguhnya. Yang kedua, penterjemah memiliki alat ungkap bahasa yang terbatas dalam mengungkapkan. Yang ketiga, penterjemah ketika menterjemahkan terpengaruh dengan lingkungan, kondisi, zaman, dan tempat. Dengan demikian, mereka akhirnya mengatakan Al-Quran adalah produk budaya. Kesimpulannya, Al-Quran adalah produk budaya. Kemudian juga sesuatu yang progresif, yang istilahnya progresif, tidak sesuatu yang baku, ya. Dengan ini mereka berusaha menghilangkan kesucian Al-Quran. Ketika Al-Quran adalah suatu produk budaya, maka janganlah kita terikat dengan tekstual Al-Quran. Itu intinya. Jangan kita terikat dengan tekstual Al-Quran. Yang penting bagi kita adalah mengenal apa sih ide pokok gagasan-gagasan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal gagasan Tuhan yang sesungguhnya, kita bisa ungkapkan dengan cara sendiri. Jadi jangan terikat dengan tekstual Al-Quran. Nah, kita melihat Al-Quran itu untuk mencari ide pokok Tuhan. Apa sih ide pokok Tuhan? Apa sih gagasan Tuhan? Ternyata gagasan Tuhan setelah kita teliti adalah kebebasan, persamaan, pluralisme. Ya, itulah ide pokok Tuhan yang sesungguhnya, yang menurut logika liberal, sehingga itulah yang kita perjuangkan. Jangan terikat dengan tekstual. Segala tekstual yang bertentangan dengan ide pokok Tuhan harus dirubah atau mungkin bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Ini nanti akan kita bahas dan kita akan bantah pola pikir mereka ini. Inilah secara sederhana kenapa mereka akhirnya memiliki pola hermeneutika, ya. Coba mungkin di foto bisa. Nanti foto kedua. Ya. Udah? Yang kedua. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makanya saya katakan bahwasanya logika orang liberal dan pluralis ini adalah syubhat yang terstruktur. Ya, sehingga mengakibatkan produk-produk yang aneh-aneh, ya. Dari cara logika berpikir inilah akhirnya mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an boleh diterjemahkan secara kontekstual, ditafsirkan, sehingga mereka mengatakan misalnya homoseksual halal dan macam-macam. Akan kita sebutkan nanti produk-produk dari metode tafsir hermeneutika yang mereka gembar-gemborkan. Yang pertama ingin saya bahas sekarang adalah tentang pernyataan mereka bahwasanya Allah berbicara tanpa bahasa. Kita harus bantah mereka dari akar permasalahan. Akar permasalahan mereka adalah mengatakan Allah berbicara tanpa bahasa, ya.
Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Sungguhnya ini adalah suatu bid'ah yang pertama kali menyuarakannya adalah dari kelompok Kullabiyah ya. Yang pertama kali menyuarakan hal ini adalah kelompok Kullabiyah. Ini adalah bid'ahnya dan ini sering saya bahas bid'ah akidah Kullabiyah dan Al-Asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh Al-Asy'ariyah. Yang keduanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa jiwa ya, berbahasa jiwa sedangkan tidak tanpa suara, tanpa huruf ya. Sehingga Al-Qur'an ini hanyalah ungkapan atau hikayat atau ibarat atau amarat ya. Semuanya keduanya menyatakan bahwasanya ya mereka menyatakan bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa jiwa yang mereka sebut dengan al-kalamu an-nafsi ya. Al-kalamu nafsi ya, tanpa suara, tanpa huruf. Yang ini sudah kita bahas panjang lebar yang tentang hal ini tentu saya tidak akan panjang lebar dalam bahasan kita kali ini karena ini masalah akidah. Ketika saya membantah Asy'ariyah saya sudah bahas tentang masalah ini sehingga mereka bilang Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf dan suara Allah bahasa Allah adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi karena mereka punya syubhat Allah harus statis. Allah harus statis ya. Statis itu tidak boleh terbagi-bagi. Kalau kita bilang alif, lam, mim, itu ada alif, ada lam, ada mim. Tidak boleh terpisah-pisah, harus merupakan satu kesatuan. Ya, dan sehingga kalau Allah berbicara, didengar, ya berarti ada sesuatu yang baru. Yang tadinya tidak ada suara, tahu-tahu terdengar. Dan ini semua menurut mereka tidak boleh, karena mereka terpengaruh dengan pemikiran Aristoteles dan Plato yang mengatakan Tuhan harus statis. Ini semua sudah kita bahas ya, karena saya tidak ingin menyampaikan syubhatnya karena kalau sampaikan syubhatnya antum nanti jadi bingung. Kalau saya mau sampaikan syubhat sekaligus dengan bantahannya sudah saya bahas pada pembahasan tentang akidah Asy'ariyah, bisa dilihat di YouTube kalau tidak salah 6 pertemuan. Tapi intinya ini semua tentu tidak benar. Yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, didengar oleh Nabi Adam, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi Musa alaihissalam dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah berbicara dengan suara. Nah, apa itu Al-Qur'an? Ya. Kalau Allah berbicara tanpa suara, terus Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an ya. Menurut Kullabiyah ya, mereka ada yang mengatakan Al-Qur'an itu bisa jadi ibarat atau ungkapan atau mereka bisa katakan al-hikayat, hikayah. Atau kalau pendapat Al-Baqillani mereka mengatakan al-amarat. Amarat, hanya penunjuk. Dia bukan ibarat, dia bukan hikayat, dia adalah penunjuk dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kalau orang tidak bisa ngomong, orang bisu dia tidak bisa ngomong, tapi orang yang bisa ngomong tahu dia maksudnya ini, maka dia ungkapkan. Itu namanya gampangannya bahasa jiwa, bahasa yang ada dalam zat Allah tidak terungkapkan dengan bahasa, dengan suara maupun huruf. Nah, Al-Qur'an ini berarti bukan bahasa Allah tapi hanya sekedar ungkapan atau hikayat atau petunjuk. Mereka sendiri khilaf siapakah yang berperan dalam mengungkapkan bahasa jiwa Allah? Timbul pertanyaan, ya. Siapa yang atau gampangannya siapa yang mengungkapkan? Maka ini ada khilaf di kalangan mereka, khilaf di kalangan Kullabiyah maupun Asy'ariyah. 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah yang ciptakan. Allah ciptakan lafalnya
lalu Allah taruh di Lauhil Mahfuz. Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Tapi Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Itu Allah ciptakan lafalnya. Untuk mengungkapkan bahasa jiwa Allah, Allah ciptakan lafalnya, Allah letakkan dalam Lauhil Mahfuz, diambil oleh Jibril, sebagian demikian. Yang kedua ada yang mengatakan Al-Quran adalah ungkapan Jibril. Ungkapan Jibril alaihissalam. Baru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam. Jadi Jibril yang mengungkapkan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala, gagasan Allah itu diungkapkan oleh Jibril dengan bahasa Arab, lantas Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga adalah Al-Qur'an adalah ungkapan Muhammad. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga pendapat di kalangan Asy'ariyah, tentunya semua pendapat yang batil. Kita bilang Al-Qur'an firman Allah. Dan ini adalah keyakinan seluruh masyarakat awam ya. Jadi orang Asy'ariyah sering mengatakan kami ini adalah mayoritas. Kita bilang bohong. Anda tanya kepada masyarakat secara umum, Al-Quran ini apa? Mereka ini firman Allah, ini bahasa, ini bicaranya Allah, ini firmannya Allah. Mereka nggak ada yang mengatakan, oh ini terjemah firman Allah. Nggak ada. Al-Quran ini bukan bahasa Allah, ini sekedar terjemahan bahasa jiwa. Mana orang awam tahu tentang istilah bahasa jiwa? Nggak ada. Semua orang awam mengatakan kita mendengar sari tilawah dari firman Allah, kalamullah. Mereka dengan gampangnya mereka memahami bahwasanya Al-Quran firman Allah. Tidak terbetik dalam benak mereka ada bahasa jiwa, ada ungkapan yang ungkapan jiwa. Ini enggak ada di akidah orang awam. Enggak ada. Makanya saya sering sampaikan bahwa akidah Ahlussunnah itu akidahnya orang awam. Sama seperti Allah di atas. Kalau di atas semua orang mengatakan Tuhan di atas. Serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas sudah menggariskan, mereka berdoa angkat tangan ke atas, mereka tunjuk Tuhan yang menentukan, gampang sekali. Ya. Datang Asy'ariyah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak ada orang seperti itu. Itu racun filsafat. Sementara mereka mengaku mereka ini adalah akidah mayoritas kaum muslimin. Bohong, itu enggak benar. Masyarakat umum tidak tahu akan hal ini. Ya. Mana masyarakat umum mengatakan Al-Quran ini hanyalah karya Muhammad. Tidak ada yang mengatakan demikian. Orang Asy'ariyah mengatakan, iya ini kalau enggak karya Muhammad, karya Jibril atau ciptaan Tuhan. Enggak benar. Semua orang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali. Jadi orang Asy'ariyah dan Kullabiyah mereka berselisih. Sebenarnya Al-Quran ini ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Siapa yang mengungkapkan? Ada yang mengatakan Allah yang menciptakan ungkapan tersebut. Ada yang mengatakan Jibril yang mengungkapkan. Ada yang mengatakan Al-Quran. Nah, kalau orang-orang liberal, mereka lebih cenderung untuk memilih ini. Ini pilihan orang liberal. Kenapa? Karena kalau mereka memilih ini adalah bahasa Jibril, ya mereka sulit untuk melegalkan ide pokok mereka. Karena kalau Jibril alaihissalam malaikat masih ternilai suci. Karena Jibril tidak terikat dengan kondisi, tidak terikat dengan budaya. Nah, kalau mereka bilang Al-Quran adalah produk Muhammad, nah ini Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkapkan bahasa jiwa Allah, dia terikat dengan bahasa sebagai orang Arab, dia terikat sebagai orang yang tinggal di Hijaz, di Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu. Sehingga Al-Quran ini terikat dengan kebudayaan. Dan dia terbatas pada zaman tersebut. Ini yang mereka pilih. Jadi mereka mengatakan Al-Quran adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga dengan demikian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya peran dalam Al-Quran kata mereka. Ini pilihan kaum liberal. Mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut andil dalam proses dalam produk Al-Quran dari dua sisi. Jadi mereka tadi saya sudah katakan bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran adalah produk bersama antara Tuhan dengan Muhammad dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sebagai penterjemah
Muhammad sebagai penterjemah ide pokok Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penterjemah dalam bentuk Al-Qur'an. Yang kedua, sebagai pentafsir dalam bentuk hadis-hadis, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah logika kaum liberal, ya. Bisa enggak? Type ini aja dulu. Intinya kaum liberal ingin menghilangkan kesucian Al-Quran. Ketika Al-Quran hanya sebagai produk budaya, ya sudah, mau diotak-atik bisa. Al-Quran hanya bahasa Muhammad. Oh, jangan terikat dengan tekstual. Ini bahasanya Muhammad. Kenapa harus terikat dengan tekstual? Ya. Dan ini inilah kata Syekhul Islam Taimiyah, bid'ah munculnya pertama kali adalah sedikit, lama-lama menjadi besar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fal bid'u takunu fi awwaliha shibran. Bid'ah itu pertama kali muncul hanyalah sejengkal. Tsumma taktsuru fil atba', kemudian menjadi banyak pada pengikutnya, hatta tasira azru'an. Dari sejengkal bid'ah tersebut menjadi satu hasta. Wa amyalan, kemudian menjadi lebih bermil-mil sampai farasikh, sampai farsakh-farsakh. Bid'ah yang dimulai dari kaum Kullabiyah dan Asy'ariyah hanya bukan sederhana tapi lebih ringan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara, tanpa huruf, sehingga Al-Qur'an hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa. Namun kita dapati banyak kaum Asy'ariyah yang tetap mengagungkan lafal Al-Qur'an. Meskipun ini hanyalah lafalnya Muhammad atau lafalnya Jibril, mereka tetap mengagungkan lafal tekstual Al-Qur'an. Tetapi mereka sudah meletakkan batu pertama, ya, yang menjadikan dibangun oleh kaum liberal setelah itu. Jadi saya ulangi, Kullabiyah dan Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah bahasa Allah, tetapi hanyalah terjemahan atau ungkapan atau tanda-tanda amarat dari bahasa jiwa Allah, karena Allah berbicara tanpa bahasa. Tetapi meskipun demikian, kita harus akui bahwasanya kaum Kullabiyah, kaum Asy'ariyah, kaum yang mereka mengagungkan Al-Qur'an. Hanya saja mereka punya akidah ini, dan akidah ini mereka pun ungkapkan dalam rangka untuk mensucikan Allah menurut mereka. Tapi mereka mengagungkan Al-Qur'an, ya. Mereka tetap mengagungkan lafal-lafal Al-Qur'an seperti itu. Bid'ah ini diambil oleh kaum liberal, diperluas sehingga mereka melanjutkan bid'ah tersebut. Nah, kalau Al-Qur'an adalah produk Muhammad, ya sudah, jangan terikat, terpaku dengan tekstual Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut peran dalam produk Al-Qur'an sebagai penterjemah dan juga sebagai pentafsir, ya. Sehingga akhirnya mereka mengatakan keberadaan Muhammad ketika menterjemah sangat terpengaruh dengan kondisinya sebagai orang Arab. Kondisinya tinggal di Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu, yang budaya tidak sama dengan zaman sekarang. Karenanya ketika kita bermuamalah dengan tekstual Al-Qur'an, jangan kita bermuamalah dengan teksnya, tapi kita berusaha mencari ide pokok dari teks Al-Qur'an tersebut, kemudian kita kembangkan sendiri. Itulah yang namanya hermeneutika, sehingga muncullah hermeneutika. Tentu saya bahas di disertasi, untuk bisa lihat cukup panjang saya bahas, ya, bantahan terhadap hal ini, ya, dari terutama mengatakan Al-Qur'an adalah bahasa Muhammad, saya bantah. Tapi saya tidak akan ulang lagi karena ini sudah saya bahas dalam masalah bantahan terhadap Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa dan suara, didengar oleh Nabi Adam, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang spesial karena Allah berkata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Allah berfirman, fastami' lima yuha. Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau, wahai Musa. Yang Musa dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mendengar tanpa ada sesuatu yang didengar. Dan Imam Bukhari menjelaskan dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ya, bahwasanya Allah berbicara dengan suara pada hari kiamat.
bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub, yang jauh maupun dekat dengarnya sama. Jadi Allah berbicara dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan wanada, Allah menyeru dan seruan itu adalah bagian daripada suara. Jadi pembahasannya sangat panjang. Tidak perlu kita bahas lagi. Baik, saya bacakan perkataan Dr. Kamarudin Hidayat. Beliau berbicara tentang Al-Qur'an. Kitab tersebut, maksudnya Al-Qur'an, dia mengatakan bisa juga kita menduga kemungkinan yang lain bahwa apa yang disebut kitab suci seperti Quran sungguhnya bukan kalam Tuhan. In toto verbatim. Kitab tersebut sudah merupakan produk bersama. Ini kata Kamarudin Hidayat. Kitab tersebut merupakan produk bersama yang di dalamnya terdapat gagasan Tuhan, yang kemudian dipahami dan diterjemahkan oleh Muhammad ke dalam lisan Arab. Ini intinya ya. Jadi kitab tersebut maksudnya kitab Al-Qur'an bukan produk murni Allah, bukan. Kalau kita kan orang Islam Ahlus Sunnah kita bilang bahkan Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan produk Muhammad. Karena Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau Muhammad bisa baca, bisa tulis, idzan lartabal mubtilun, kata Allah. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablu min kitabin wala takhutuhu bi yaminik. Kau sebelumnya tidak pernah bisa baca apapun, kau tidak bisa menulis apapun. Idzan lartabal mubtilun, kalau kau bisa baca, bisa tulis, tentu orang-orang ahli batil akan ragu dengan engkau. Nah, ini karangan Muhammad. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Sehingga untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an ini firman Allah, bukan karangan Muhammad. Ya. Bukan karangan Muhammad. Lihat bagaimana kisah ketika Aisyah dituduh sebagai pezina. Rasulullah tidak bisa apa-apa sampai Allah turunkan firman-Nya, firman Allah, baru kemudian Rasulullah SAW bacakan firman Allah membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau Al-Qur'an ini hanyalah terjemahan dari firman Allah, kemudian bagaimana alif lam mim, alif lam ra, qaf, itu apa terjemahan apa? Itu saja enggak dipahami maknanya apa. Kalau terjemahan Al-Qur'an terjemahan dari sekedar gagasan Allah, terjemahan harusnya seluruhnya bisa dipahami. Tapi ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang tidak kita pahami. Alif, lam, ra. Dibaca per huruf. Apa artinya? Qaf, nun. Itu apa? Terjemah apa itu? Itu bukan terjemah. Itu firman Allah seperti itu. Lihat ini perkataan dari Kamarudin Hidayat. Jadi kitab tersebut sudah merupakan produk bersama. Yang di dalamnya terdapat gagasan Tuhan yang kemudian dipahami dan diterjemahkan oleh Muhammad ke dalam lisan Arab. Lihat buku Dr. Kamarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, halaman 35. Ia juga berkata, perhatikan perkataan Dr. Kamarudin Hidayat, keterlibatan Muhammad dalam penafsiran Quran berlangsung dalam dua level. Pertama, proses pengungkapannya dalam bahasa Arab. Kedua, penafsiran atas Quran yang kemudian disebut dengan hadis. Ini buku Memahami Bahasa Agama, judulnya Memahami Bahasa Agama, sebuah kajian hermeneutika, dipuji oleh Dr. Nur Khalis Majid ya. Dia kalau tidak salah memberi pengantar terhadap buku ini. Dia mengatakan buku yang sedang Anda baca ini, bukunya Dr. Kamarudin Hidayat, adalah buku pertama tentang hermeneutika bahasa agama dari seorang ahli filsafat Islam ya. Saya bacakan lagi perkataan Kamarudin Hidayat. Dia juga berkata, karena gaya penuturannya, maksudnya gaya penuturan Al-Quran, yang bersifat sangat manusiawi, dia ingin menghilangkan kesucian Al-Quran. Kami cuma lafal-lafal manusiawi. Kalau kita orang awam enggak, kita orang Islam enggak. Ini firman Allah, beda. Tidak sama dengan perkataan manusia biasa ya. Kata dia, karena gaya penuturan yang bersifat sangat manusiawi, sangat masuk akal bahwa klaim Quran baik lafal maupun isi adalah firman Tuhan, kemudian melahirkan perdebatan filosofis. Bagaimana akal harus menerima bahwa Quran firman Tuhan, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang bersifat kultural dan ungkapan-ungkapannya pun sangat manusiawi. Bukankah Tuhan bersifat non-material dan absolut, sementara Quran adalah himpunan informasi dan pesan-pesan ilahi yang tersimpan dalam bahasa manusia yang kemudian terabadikan dalam teks. Jadi
Al-Quran kultural apalah. Jadi ini bukan produk Tuhan. Ini hanya ide pokok Tuhan, gagasan Tuhan yang diungkapkan oleh Muhammad. Intinya Al-Quran itu Muhammad, karangan Muhammad. Ya, sama dengan perkataan orang-orang kafir dahulu mengatakan ini hanyalah karya Muhammad. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha, ya. Ini hanya in hadza illa qaulul bashar. Ini Al-Quran hanya perkataan manusia kata mereka. Ini hanya dongeng-dongeng ditulis oleh Muhammad. Sama seperti perkataan mereka. Ini Qadariyun Hidayat mengatakan Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Dia kultural, dia manusiawi. Ini hanyalah terjemahan dari ungkapan dari ide pokok Tuhan. Ia juga berkata, apakah berbagai hukum yang selama ini dianggap sakral dan merupakan perintah Tuhan benar-benar isi dan formatnya juga merupakan kehendak Tuhan? Subhanallah, dia ragukan Al-Quran. Dia ini metode hermeneutika. Hermeneutika mengajarkan kita harus curiga dengan semua teks, karena teks ini ketika ditulis tentu ada latar belakang di balik penulisan teks tersebut. Siapa yang menulisnya, kapan tulisannya, dalam zaman apa, kenapa nulis begini, sehingga menimbulkan kecurigaan dalam menilai sebuah teks. Hermeneutika itu metode hermeneutika. Makanya dia terapkan, dia berkata, apakah berbagai hukum yang selama ini dianggap sakral, maksudnya dalam Al-Quran banyak hukum-hukum, dan merupakan perintah Tuhan, benar-benar isi dan formatnya juga merupakan kehendak Tuhan? Dia ragu-ragu. Ini benar kehendak Tuhan, salat seperti ini, misalnya hukum ini, hukum anu. Apakah semua itu lebih merupakan gubahan dan terjemahan Nabi Muhammad atas wahyu dalam konteks ruang dan waktu tertentu yang sewaktu-waktu bisa dirubah? Wajib ya. Jadi dia ingin buat kita ragu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini cuma konteks Muhammad, gubahan Muhammad. Apakah sakral tidak boleh berubah ataukah bisa dirubah? Ya. Ini contoh ya. Metode cara berpikir mereka, sehingga akhirnya wajar jika mereka kemudian mengotak-ngatik Al-Quran seenak hawa nafsu mereka, karena mereka punya keyakinan Al-Quran ini hanyalah sekedar produk gubahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, asalnya adalah bid'ahnya Kullabiyah dan bid'ahnya kaum Asy'ariyah, ya, yang disebutkan oleh Al-Baqillani, Ar-Razi dan yang lainnya, tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Baijuri, ya. Kemudian, tapi saya katakan tadi, meskipun ini bid'ahnya Asy'ariyah mengagungkan Al-Quran. Kaum Asy'ariyah mengagungkan Al-Quran, mereka ada ahli tafsir, mereka ada ahli hadis, ya. Tetapi batu pertama telah mereka letakkan. Dilanjutkan oleh kaum liberalis dan kaum pluralis, dikembangkan hingga mereka menjalankan konsekuensi dari meyakini Al-Quran bukanlah firman Tuhan adalah begini. Mereka jalankan konsekuensinya. Yang konsekuensi tersebut tidak diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Tadi saya sebutkan bid'ah pertama kali hanya sejengkal, kemudian menjadi sehasta, kemudian menjadi bermil-mil. Yang anehnya, sungguh ironis, saya tulis, lihat buka halaman 120, ya. Sungguh ironis, saya sebutkan dalam halaman 120, bagaimana pendeta lebih tahu tentang hakikat Al-Quran daripada kaum liberalis. Saya bacakan ya perkataan dari Paus Benedictus ya, yang diterbitkan di New York Sun pada tanggal 17 Januari 2006 dalam artikel berjudul The Pope and the Quran ya. Yang dia tahu bahwasanya Al-Quran itu diyakini oleh orang Islam sebagai teksnya dari Allah, firman Allah. Beda dengan Bible dan Taurat menurut mereka. Ya. Sebenarnya ada teks Inggrisnya. Antum yang lebih pandai bahasa Inggris bisa lihat halaman 120 catatan kaki nomor 68. Tapi saya bacakan terjemahannya. Paus berkata, yaitu Paus Paulus yang bukan ke-4, ke-16 ya. Paus Benedictus ke-16 ya. Pope Benedict 16. Beliau berkata, kata Paus, dalam pandangan tradisional Islam, Tuhan telah menurunkan kata-katanya kepada Muhammad yang merupakan kata-kata abadi. Ini Paus aja ngerti. Bahwasanya menurut pemahaman orang-orang Islam, kata dia, Tuhan telah menurunkan kata-katanya, firman-Nya kepada Muhammad yang merupakan firman yang abadi, kata-kata yang abadi. Quran sama sekali bukan kata-kata Muhammad. Perhatikan, ini Paus mengatakan ini. Dia ngerti. Dia memandang bagaimana kaum muslimin secara umum seperti itu.
Jadi menurut kaum muslimin, menurut dia, Quran sama sekali bukan kata-kata Muhammad. Karena itu Quran bersifat abadi. Sehingga tidak ada peluang untuk menyelesaikannya dengan kondisi dan situasi atau menafsirkannya kembali. Sifat Quran yang semacam ini memiliki perbedaan utama dengan konsep dalam Yahudi dan Kristen. Pada kedua agama ini Tuhan bekerja melalui makhluknya. Tuhan bekerja melalui makhluknya. Maka kata-kata dalam Bible bukan hanya kata-kata Tuhan, tapi juga kata-kata Isaiyah, kata-kata Markus. Ya. Dalam istilah Paus, Tuhan menggunakan manusia, yaitu Tuhan menggunakan manusia dan memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengungkapkan kata-katanya kepada manusia. Ini akidahnya Asy'ariyah persis yang diyakini oleh Yahudi dan Nasara. Jadi lihat, Paus yang ke-16 ini mengatakan kalau menurut pemahaman orang Islam, Quran itu murni firman Tuhan. Tidak ada campur tangan Muhammad. Muhammadnya terima bersih, maka bersifat abadi. Kata dia beda dengan Bible dan Taurat. Ya. Adapun Bible, kata dia bahwasanya itu bukan cuma kata-kata Tuhan, tapi Tuhan menggunakan manusia untuk mengungkapkan ya kata-katanya kepada manusia. Ya. Jadi dalam Bible adalah kata-kata Nabi Isa atau kata-kata Markus dan Paulus dan yang lainnya. Ya. Maka sungguh ironis bagaimana Paus lebih paham tentang akidah umat Islam daripada orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah, apalagi orang-orang liberalis. Ya. Taib, ini logika sederhana tentang kenapa timbul hermeneutika. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang hermeneutika. Tadi sudah hermeneutika ini sebenarnya ada yang mengatakan dari bahasa apa namanya? Bahasa Yunani, ada yang mengatakan ada namanya Hermes ya atau siapa ya. Dari bahasa Yunani yaitu hermeneuon yang berarti klarifikasi atau interpretasi penafsiran. Ya intinya adalah penafsiran teks. Ini secara bahasa Yunani ya. Dari bahasa Yunani yang artinya adalah penafsiran teks. Penafsiran teks. Apakah teks ini adalah teks sejarah atau teks sastra? Teks ini umum. Apakah teks sejarah atau sastra? Termasuk juga teks-teks keagamaan. Ini semua masuk dalam ruang lingkup hermeneutika. Ada yang mengatakan bahwasanya hermeneutika diambil dari kata Hermes, dari Hermes. Ya. Siapakah Hermes itu? Hermes ini adalah utusan para dewa dalam mitologi Yunani. Ya. Jadi utusan ini utusan dewa. Hermes ini utusan dewa. Utusan para dewa. Dia sebagai mediator, ya. Mediator antara para dewa dan manusia. Jadi dia mengungkapkan menjalankan tugas untuk menerangkan keinginan para dewa. Ya. Dan ini kalau kita kembalikan kepada makna tafsir hermeneutika, ya ada kemiripannya, yaitu berusaha untuk mengungkapkan maksud dari yang menugaskannya. Ya. Dan ini digunakan tafsir hermeneutika ini karena cakupannya bukan cuma teks sejarah, sastra, bahkan juga keagamaan, dipakai dalam menafsirkan Bible ya. Digunakan dalam menafsirkan Bible, Alkitab ya. Terutama di kalangan Protestan ya. Tentu kita bilang kalau kaum Nasara menggunakan metode tafsir hermeneutika, memang wajar mereka harus butuhkan menggunakan tafsir hermeneutika. Kenapa? Karena banyak problematika
banyak problematika. Dalam Bible. Di antara problematika tersebut, ya, adanya keraguan. Pertama, adanya keraguan, dan ini jadi perdebatan di kalangan mereka, terutama zaman dahulu, keraguan tentang validitas atau keotentikan teks-teks, ya, Alkitab itu sendiri. Ini jadi perdebatan di antara mereka, ya. Kenapa? Karena banyak kontradiksi di antara Injil. Injil banyak sekali, ya. Injil banyak sekali. Puluhan Injil. Kemudian mereka melakukan penelitian, akhirnya mereka pilih 4 Injil aja. Padahal masih banyak Injil yang lain. Injil yang mereka tidak terima, padahal Injil banyak sekali. Yang terima cuma Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Injil banyak sekali. Yang sudah saya bahas dalam masalah beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Jadi ini membuat mereka ragu sehingga perlu ada pembicaraan di kalangan mereka, ya. Kemudian juga Injil-Injil yang mereka terima atau teks-teks yang mereka terima tidak sampai kepada mereka secara mutawatir. Secara mutawatir. Artinya mereka tidak bisa membuktikan sanad Injil mereka. Sampai sekarang tidak bisa mereka membuktikan sanad Taurat dan tidak mereka bisa buktikan sanad Injil. Kenapa Injil sampai kepada kalian? Itu dengan para perawi. Perawinya mana? Sanadnya mana? Mereka tidak bisa buktikan sampai sekarang ini. Kita hadis-hadis ada sanadnya, Al-Quran apalagi. Ya. Dan hadis-hadis saja sanadnya diteliti dengan detail. Siapa perawinya, siqah, dhaif atau tidak. Nah, mereka ini tidak bisa teks-teks yang sampai kepada mereka yang mereka terima dari sekian puluh Injil mereka terima 4 Injil. Ini pun sampai kepada mereka bukan dengan cara mutawatir, bukan dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, yang jadi problematika yang lainnya, ya. Ini yang kedua. Kita tambah lagi. 3. Tidak ada kaidah baku dalam menafsirkan teks-teks keagamaan mereka. Tidak ada kaidah baku. Kita mau lihat coba ilmu usul tafsir menurut Nasara. Enggak ada. Antum cari di mana? Enggak ada. Kalau Islam kan banyak, ya. Mana kaidah tafsir menurut Nasara? Enggak ada. Kemudian juga yang jadi masalah lagi berikutnya adalah mungkin kita terang yang terakhir 4, bahwasanya sebagian teks tidak relevan dengan kondisi sekarang. Makanya terjadi seperti pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang asal muasal munculnya pluralisme, yaitu karena banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang menganggap bahwasanya Bible tidak sesuai dengan ilmu yang mereka dapat, sehingga terjadi pertikaian di antara para ilmuwan terhadap pihak gereja dan macam-macamnya. Ini semua pantas jika kemudian mereka menggunakan metode hermeneutika. Karena kalau tidak menggunakan hermeneutika, mereka mengalami banyak problematika. Ini alasan untuk menggunakan metode tafsir hermeneutika. Nah, ini semua problematika ini tidak terdapat dalam Islam. Maka buat apa kita menggunakan hermeneutika? Kalau digunakan oleh agama lain, penganut agama lain, silakan. Mereka butuh dengan hal ini. Kita alhamdulillah tidak ada. Kita perhatikan. Kita tidak ragu tentang Al-Quran. Poin pertama, adanya keraguan tentang keautentikan teks Alkitab. Kita enggak ada yang ragu. Kita ragu, kita semua benar dari Tuhan. Yang kedua, teks-teks datang kepada kita Al-Quran dengan mutawatir. Yang meriwayatkan banyak. Jangankan Al-Quran, hadis aja ada yang mutawatir. Al-Quran tidak diragukan, karena yang meriwayatkan Al-Quran sangat banyak. Kita bisa yakin keautentikannya, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Mutawatir itu yang meriwayatkan terlalu banyak.
Kemudian kita punya kaidah-kaidah dalam penafsiran. Kita punya ulumul tafsir, ulumul Quran. Punya kaidah-kaidah baku para ulama menulis. Sehingga tidak boleh orang sembarang menafsirkan. Kalau keluar dari kaidah kita bilang tafsir ngawur. Kita punya kalam salaf, perkataan para ulama dalam menafsirkan. Kita punya kaidah dalam menafsirkan. Sehingga kita tidak butuh dengan namanya hermeneutika. Makanya ungkapan yang paling pas terhadap kaum liberalis kita mengatakan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin menjadikan sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Kita sudah punya metode tafsir yang ditulis oleh para ulama. Mau kamu ganti dengan metode tafsir hermeneutika, tafsir tanpa metode, tafsir tanpa kaidah. Ini orang-orang liberalis sering menggembar-gemborkan bahwasanya kita kritiki kaidah para ulama, kita kritiki ilmu usul fikihnya para ulama, kita kritiki metode tafsir para ulama. Kamu metodenya apa? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Metode hawa nafsu yang ada. Karena kalau mereka sudah mulai bikin kaidah, berarti mereka tidak liberal lagi. Terpaku dengan kaidah. Jadi mereka omong kosong aja. Kaidahnya hawa nafsu masing-masing. Ya. Sehingga ketika mereka ingin melegalkan hermeneutika seperti Nur Khalis Majid, Dr. Nur Khalis Majid, maka dia berdalil dengan kesesatan. Dia berdalil dengan apa? Lihat kaum filsuf. Sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Orang filsuf mengatakan Nabi berdusta. Teks-teks itu hanya dusta. Ya. Kebohongan dilakukan oleh Nabi, kebohongan demi kebaikan. Al-kidhib lil maslah. Sudah saya sebutkan pada pertemuan lalu ya. Tentang pendapat Ibnu Sina, kaum filsafat. Ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya mereka mengatakan surga dan neraka tidak ada. Tapi harus diungkapkan surga dan neraka supaya orang-orang tunduk. Ya. Dan macam-macam seperti Ibnu Sina mengatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, yang ada kebangkitan ruh saja, jasad enggak ada, enggak masuk akal. Cuma dibuat jasad itu supaya orang takut. Jadi sebenarnya kebohongan-kebohongan dalam Al-Qur'an ya, maka tidak boleh kita meyakini tekstualnya. Ini hanyalah kebohongan-kebohongan demi kebaikan. Kemudian juga kata Nur Khalis Majid ya, selain para filsuf, usaha hermeneutis juga dilakukan oleh para sufi atau lebih tepat kelompok disebut dengan al-batiniyun, kaum kebatinan. Ini juga dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid untuk melegalkan tafsir kontekstual. Karena orang-orang sufi punya tafsir aneh-aneh. Mereka tidak tafsir teks tapi mereka punya tafsir batin. Sudah saya sebutkan bantahan Al-Imam Al-Ghazali terhadap mereka tentang kelompok batiniyah, fadaih al-batiniyah ya, apa namanya Al-Imam Ghazali punya buku tentang membongkar hal-hal yang mempermalukan kaum kebatinan ya. Inilah landasan untuk hermeneutis, di antaranya mengikuti kaum Nasara, yang kedua mengikuti kelompok-kelompok sesat dari kaum muslimin, kelompok filsuf dan juga kelompok batiniyah. Kemudian didukung oleh pemikiran orang-orang liberalis zaman sekarang bahwasanya teks Al-Qur'an tidak suci, tapi dia produk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita jelaskan. Taib. Jadi logika Qamarudin Hidayat ya, ini sangat fatal ketika dia menganalogikan Tuhan dengan pengarang dan ada penterjemah Muhammad ya. Dia mengatakan pengarang ketika diterjemahkan belum tentu bisa menerjemahkan dengan dia mengatakan dari sisi pengarang. Pengarang, sekarang kita mengarang buku, tidak semua gagasan bisa kita ungkapkan dalam Al-Qur'an, dalam tulisan kita. Kita punya ide banyak nih, tidak semua kita ungkapkan. Ya berarti gagasan Tuhan tidak bisa kita tahu secara total. Yang kedua, sang penterjemah ketika memindahkan dari bahasa kita, bahasa pengarang yang asli kepada bahasa lain, dia belum tentu bisa mengungkapkan dengan sempurna. Ini dia ide gue Tuhan seperti pengarang buku-buku. Kita bilang bantahannya mudah. Tuhan memang tidak sedang mengungkapkan seluruh ilmunya dalam Al-Quran. Enggak. Al-Quran itu hanyalah sebagian kecil dari ilmu Tuhan yang begitu sangat luas yang Allah ungkapkan dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bilang namanya penterjemah belum tentu bisa menerjemahkan dengan benar. Apa susahnya bagi Allah menjadikan Nabi paham betul dengan Al-Quran? Itu Nabi bukan penterjemah, Nabi sedang hanya menukil, dan Allah menjadikan Nabi paham betul tentang isi Al-Quran karena dia sebagai pengemban risalah. Ya, intinya ngawur ya, ngawur. Jadi membuat orang ragu tentang Al-Quran. Taib. Ini panjang lebar saya tidak bacakan karena waktu tidak cukup.
Di antara perkataan dia mengatakan ya, Al-Quran itu seperti cermin atau foto yang sanggup memantulkan 1001 wajah sesuai orang yang datang untuk mencermin dan berdialog dengannya. Dengan demikian sesungguhnya pemaknaan yang muncul dari Al-Quran juga diperinci oleh pikiran, kultur, bahasa. Jadi katanya semua tafsir bebas karena Al-Quran seperti cermin. Siapa saja yang lihat makanya beda. Ini datang mukanya beda. Ini Al-Quran seperti cermin bisa menimbulkan 1001 wajah. Ini ya Allah, itu namanya tafsir tanpa kaidah seperti itu. Ya. Baik. Kita sebutkan di antara produk dari hermeneutika di ujung pengajian ini karena waktu sudah habis ya. Contoh seperti mereka mengatakan bahwasanya boleh menikah sesama jenis ya. Disampaikan oleh Musdah Mulia, salah seorang dokter atau profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kata dia, menurut hemat saya yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju pada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab menjadi heteroseksual, homoseksual, gay dan lesbi dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, maka hubungan demikian dapat diterima. Jadi tidak jadi masalah. Jadi yang Allah tegur itu bukan homoseksual, tapi cara berhomoseksual. Itu yang merupakan konstruksi manusia. Adapun suka laki-laki dengan laki-laki itu adalah kodrat. Allah yang bikin begitu. Ada orang berhubungan dengan hewan juga itu kodrati. Ada orang punya kelainan seksual kemudian menyiksa anak-anak juga itu kodrati. Ada orang kalau berhubungan kemudian mukul sana mukul sini kodrati. Ini gimana? Allah bilang dalam Al-Quran kaum Lut disiksa gara-gara homoseksual. Kata dia bukan karena homoseksual tapi cara gaya berhomoseksualnya. Ini dari mana? Wahyu dari mana? Ini produk hermeneutika. Ya. Semua teks yang jelas-jelas terlalu banyak ayat dalam Al-Quran. Kaum Lut disiksa oleh Allah gara-gara homoseksualnya. Dia hilang semua, dia buang semua. Dia cari yang batinnya apa. Oh batinnya ternyata bukan karena homoseksualnya. Tapi karena cara berhomoseksualnya. Cara apa yang mereka lakukan sehingga dihujani dengan hujan batu? Cara homoseksualnya bagaimana? Jelaskan kepada kami. Cara homoseksual mana yang salah yang diterapkan oleh kaum Lut sehingga dihujani dengan hujan batu? Homoseksualnya enggak apa-apa. Oke. Kalau kita setuju dengan Anda wahai Musdah Mulia bahwasanya homoseksual enggak apa-apa. Baik. Caranya bagaimana yang haram? Kenapa mereka cara homoseksual bagaimana yang haram? Yang mana? Jelaskan pada kami cara homoseksual yang boleh, yang tidak boleh yang bagaimana? Jelaskan pada kami. Nah, kalau kita bantah mereka sangat mudah. Kita bilang, bukankah sering kali pertanyaan orang liberal mengatakan ngapain Allah ngurusin urusan esek-esek, urusan kelamin kalau kita bilang ngapain juga Allah kalau kita ikut metode mereka, kaidah mereka, kita bilang ngapain Allah kirim hujan batu gara-gara mereka mau cara homoseksual yang salah. Biarkan mereka homoseksual. Kenapa mesti Allah ikut campur urusan pribadi mereka? Ini menurut logikanya orang-orang liberal. Kemudian juga kita bicara tentang misalnya produk apa namanya? Saya bacakan ya. Produk hermeneutika di antaranya ya. Di antaranya, pertama, lihat halaman 134 dalam buku terjemah disertasi saya. Dasar perkawinan adalah tidak adanya poligami. Dan nikah secara poligami hukumnya tidak sah. Al-Quran jelas boleh. Dibilang tidak sah. Ya. Dari mana? Ya. Mana? Ini tekstualnya dibuang, kontekstualnya diharam. Allah bolehkan poligami, dia bilang tidak boleh. Halal jadi haram. Itulah. Tafsir teks jadi tafsir batin. Dia mengatakan, seorang wanita muslimah boleh menikah dengan pria non-muslim. Dalam Quran tidak boleh. Ya. Wala tumsiku bi'samil kawafir. Dalam Quran tidak boleh. Jika seorang wanita berumur 21 tahun, maka sah baginya untuk menikah tanpa wali. Kenapa 21 tahun? Terus kalau 20, harus pakai wali. Kalau 21 tahun, boleh tidak pakai wali. Lah, kenapa Anda menentukan angka 21 ini? Kalau 21 kurang 1 bulan, boleh tidak? Dari mana seperti ini? Kata dia ijab dan qabul, kata mereka ijab dan qabul boleh dari laki-laki atau perempuan. Ini kita bicara tentang fikih nikah saja ya. Oh, diporak-porandakan oleh mereka. Ini saya tidak bicara hukum seluruhnya. Kita baru bicara hukum fikih nikah. Ini fikih nikah versi liberal. Ijab dan qabul boleh dari laki-laki atau perempuan tanpa adanya wali. Boleh. Artinya dibolehkan bagi laki-laki untuk menawarkan dirinya kepada perempuan.
kemudian perempuan menerima tawaran tersebut dengan mengatakan saya menerima pernikahan Anda. Kalau kita kan pernikahan mertua yang menawarkan kepada anak putrinya kepada lelaki. Laki mengatakan saya terima. Kata dia sebaliknya boleh. Kita laki-laki saya tawarkan kepada anti wahai sang wanita. Sang wanita mengatakan qabil tuh saya terima pernikahan. Kemudian masa iddah tidak khusus untuk wanita, tapi pria juga memiliki masa iddah dan masa iddah pria 130 hari. Bayangkan 130 hari. 130 itu 4 bulan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120 tambah 10. Laki-laki ngapain masa iddah? Perempuan masa iddah iya berkaitan dengan rahim. Laki-laki katanya kalau masa iddah 130 hari. Hak untuk bercerai tidak hanya untuk laki-laki, perempuan juga bisa menceraikan suaminya di depan pengadilan. Ajib ya. Perempuan bukan cuma laki-laki yang bisa menjatuhkan cerai. Ya, akhi perempuan jatuhkan cerai karena perempuan yang laki-laki yang bermahar. Ini sekarang kata dia bukan laki-laki yang bisa mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Kalau perempuan boleh mencerai, mungkin suaminya diceraikan sehari 3 kali ya. Ini baru kita bicara tentang fikih nikah, belum fikih yang berkaitan dengan hudud dengan yang lain tentang masalah hukum yang lain. Tapi intinya inilah salah satu contoh dari produk-produk hermeneutika yang tentunya akhirnya tidak ada koridor, tidak ada kaedah dalam menafsirkan, masing-masing menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan tentang hermeneutika. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan mulai bahas tentang argumentasi mereka dari Al-Qur'an. Tapi yang jelas kita sudah paham inilah pandangan mereka tentang Al-Qur'an. Mereka punya metode tafsir namanya metode tafsir hermeneutika. Wallahu alam bisawab, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.